Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sana'khud fawaid min al-ayah tsaminah wa salasina wa mi'ah ila tasiyah wa salasin wa mi'ah min suratin nisa. Kita akan ambil faedah dari ayat 138 139 surah An-Nisa. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di antara faedah yang pertama, bahwa sepantasnya bagi kita untuk menyebutkan secara jelas, bahwasanya sepantasnya bagi kita untuk menyebutkan secara jelas berupa kabar gembira kepada orang-orang munafik, bahwa bagi mereka azab yang pedih. Diambil dari Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Berilah kabar gembira bagi orang-orang munafik bahwasanya bagi mereka mendapatkan azab yang pedih. Faedah yang kedua, ancaman berupa azab yang pedih bagi orang-orang munafik. Ancaman berupa azab yang pedih bagi orang-orang munafik. Maka mengandung tahdzir, peringatan dari sifat kemunafikan. Maka mengandung tahdzir, peringatan bagi sifat kemunafikan. Faedah berikutnya menjelaskan sifat yang jelek yang dimiliki oleh orang-orang munafik, menjelaskan sifat yang jelek yang dimiliki oleh orang-orang munafik, yaitu berloyalitas. Dalam kurung menjadikan wali. Berloyalitas atau menjadikan wali orang-orang kafir, untuk orang-orang kafir. Faedah berikutnya diambil tadi dari ayat alladzina yattakhidunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Faedah berikutnya, keharusan bagi orang-orang yang beriman untuk memberikan loyalitas atau menjadikan wali dalam kurung
orang kepercayaan dari kalangan kaum mukminin. Faedah yang berikutnya keberapa? Kelima. Annal izzata lillahi wahdah. Bahwasanya kemuliaan hanya milik Allah. Bahwasanya kemuliaan hanya milik Allah. Diambil dari ayat fa innal izzata lillahi jami'ah. Sesungguhnya izzah milik Allah seluruhnya. Faedah berikutnya, yang demikian tidaklah bertentangan dengan ayat. Yang demikian tidaklah bertentangan dengan ayat dalam surah Al-Munafikun. Dalam surah Al-Munafikun. Apa ayatnya? Walillahil izzatu walirasulihi wal mu'minin. Walillahi al-izzatu walirasulihi walil mu'minin. Karena Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 26. Wa tu'izzu man tasa wa tudillu man tasa. Allah memberikan kemuliaan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 26. Tu'izzu man tasa wa tudillu man tasa. Engkau ya Allah memuliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Dan surah Al-Munafikun menjelaskan yang dikehendaki oleh Allah diberikan kemuliaan adalah Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Berikutnya, faedah berikutnya, maka orang-orang munafik yang menghendaki dan menginginkan al-izzah, kemuliaan, maka orang-orang munafik yang menghendaki dan menginginkan al-izzah, kemuliaan dari sisi orang-orang kafir adalah keinginan yang tidak akan terwujud. Adalah keinginan yang tidak akan terwujud. Diambil dari ayat taguna indahumul izzah, apakah mereka menginginkan dari sisi orang-orang kafir izzah? Ini pertanyaan al-inkari. Pertanyaan ingkari artinya tidak perlu dijawab. Ayat taguna indahumul izzah, apakah mereka mencari dari sisi orang-orang kafir izzah? Tidak akan dapat. Kenapa? Fa innal izzata lillahi jami'ah. Karena kemuliaan itu adalah milik Allah seluruhnya. Dan Allah akan memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah muliakan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Falillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Namun orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Faedah berikutnya,
Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau, bahwasanya iman menuntut untuk mencintai dan berwala, kepada orang-orang yang beriman, dan juga membenci dan memusuhi orang-orang kafir. Nah, yang demikian ayatnya sangat banyak. Ini di antara faedah yang kita petik dari ayat 138, 139. Sehingga ayat ini mengandung termasuk ayat yang menjelaskan al-wala wal bara, al-mahabbah, al-hubbu wal bughdu. Mengandung al-wala wal bara dan juga al-hubbu wal bughdu. Kesimpulan terakhir. Sehingga ditulis ayat ini termasuk ayat tentang al-wala wal bara, al-hubbu wal bughdu. Al-wala wal bara, al-hubbu wal bughdu. Mencintai dan membenci. Al-wala wal bara, sikap berloyalitas dan sikap berlepas diri, menjauhi. Nah, al-wala lil mu'minin wal bara minal kafirin. Harus. Al-hubbu lil mu'minin wal bughdu lil kafirin. Harus. Itu konsekuensi iman. Sehingga tidak bisa prinsip kita harus menebarkan rasa cinta dan kasih sayang untuk seluruh jenis manusia. Tidak bisa. Nah, harus ada al-hubbu wal bughdu. Hubbul khair wa bughdu syarr. Cinta yang baik, benci kepada yang jelek, mesti. Cinta kepada iman, benci kepada kekafiran, mesti. Cinta kepada taat, benci kepada maksiat, harus. Nah, demikianlah konsekuensi dari iman. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci pun juga karena Allah. Naktabi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.